Memang selama beliau memberikan ceramah, saya pun banyak yang bertentangan terhadap pendapat beliau. Ya salah satu yang kontroversi ya tentang ceramah beliau yaitu jangan takut murtad. Nah, itu kan contohnya sewaktu beliau hidup dulu pernah menjabarkan seperti itu, terus Islam belum sempurna. Nah, ini kan juga bertentangan dengan apa yang kita pelajari. Shalom, selamat sore semua teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada pada kesempatan ini. Dan di video saya kali ini saya akan membahas membagikan kepada kita semua bagaimana ketika ada yang aneh menurut saya ketika seorang Buya Syakur almarhum meninggal dunia. Iya kan? Karena kenapa? Karena dari saudara kita yang muslim ada yang mengatakan, syukurlah kalau begitu. Alhamdulillah. Artinya mereka sepertinya senang aja ketika mendengarkan Buya Syakur meninggal dunia. Saya nggak ngerti ya, kenapa mereka bisa seperti itu. Ya kan, kita saja yang berbeda agama dengan Buya Syakur sebagai seorang Kristen, kita merasa kehilangan gitu ya, berduka cita dengan meninggalnya Buya Syakur ini. Tapi saya nggak ngerti kenapa bisa saudara-saudara kita yang dari muslim ini mereka berpikiran seperti begitu ya. Dan kemudian di sini juga saya tampilkan ada yang mengaku seorang ustadz ya, katanya sih dia seorang ustadz ya. Beliau juga selama Buya Syakur masih hidup dan menyampaikan ceramah-ceramah yang kontroversial, beliau ini juga tidak senang ya dengan Buya Syakur, apalagi soal Buya Syakur yang mengatakan jangan takut murtad. Jadi ustadz yang satu ini juga sepertinya kejang-kejang dibuat oleh Buya Syakur almarhum sebelum meninggal. Dan teman-teman, tidak lagi berlama-lama, langsung saja saya akan tampilkan kepada kita semua bagaimana kejujuran dari seorang Yusuf PI ini, ya kan. Dan kemudian nantinya kita akan juga membaca bagaimana komentar-komentar yang merasa senang ketika Buya Syakur meninggal dunia. Mari kita lihat saja, dan ini dia videonya. Yang barat agak mundur. Yang barat agak mundur. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kawan-kawan semuanya, itulah prosesi pemakaman beliau ya. Memang selama beliau memberikan ceramah, saya pun banyak yang bertentangan terhadap pendapat beliau. Tetapi di balik itu, saya juga banyak sepakatnya apa yang beliau katakan. Ya salah satu yang kontroversi ya tentang ceramah beliau yaitu jangan takut murtad. Nah, itu kan contohnya sewaktu beliau hidup dulu pernah menjabarkan seperti itu, terus Islam belum sempurna. Nah, ini kan juga bertentangan dengan apa yang kita pelajari. Jadi kita memberikan pendapat yang lain dari pendapat beliau. Bertentangan bukan berarti kita harus membenci kawan-kawan semuanya. Maka dari itu sebagai sesama muslim, doakanlah beliau, maafkanlah beliau. Semua yang beliau sampaikan, apa yang baik itu kita pakai, dan apa yang bertentangan jangan kita pakai gitu. Nah, kawan-kawan semuanya, di sini saya melihat pihak Kristen lebih banyak bersedih daripada umat Islam. Heran juga saya. Ya, beliau dianggap pihak Nasrani atau Kristen sebagai ustadznya Kristen gitu. Ini kan ngaco. Padahal umat Kristen itu yang mengangkat konten beliau dipotong-potong dan tidak memahami isinya. Lalu seakan-akan Buya Syakur ini membela kekristenan. Padahal tidak seperti itu. Nah, maka dari itu kan kemarin itu banyak konten-konten beliau yang saya jawab dan saya luruskan kembali agar pihak Kristen itu memahami apa isi konten beliau. Ya kawan-kawan semuanya, kalau membicarakan beliau banyak yang kontroversinya. Apalagi saya lihat dari beberapa konten YouTube dari pihak Kristen. Contohnya nih, katanya dia kehilangan orang yang jujur dalam iman. Terus ada juga dari Effendi Musman. Sangat bersedih mereka.
konten-konten Kristen isinya almarhum Buya Syakur semuanya. Aduh, mereka banyak banget bersedih. Ya, mungkin merasa kehilangan itu hal wajar ya. Tapi mereka menganggap umat Kristen ini bahwa Buya Syakur dulu waktu hidup beliau membela kekristenan, padahal tidak ya. Kawan-kawan semuanya, Buya Syakur almarhum ini beliau adalah orang yang baik sebenarnya. Beliau banyak diundang ke pemerintahan-pemerintahan untuk berceramah ya, ke Polri dan ke ya pejabat-pejabat negara seperti itulah. Nah, orang yang tidak memahami apa yang beliau ceramahkan pasti menganggap beliau salah. Tetapi kalau kita betul-betul memahami, ya beliau itu sebenarnya tidak membela Kristen, tidak sama sekali. Hanya saja memang terjadi kontroversi di dalam ceramah beliau tersebut. Saya ada sepakat, ada yang tidak. Nah, begitu pula cara tangkap kita yang berbeda gitu ya. Maka dari itu, daripada kita berlarut-larut, maafkanlah beliau ya, ampunilah beliau. Beliau adalah orang yang baik. Beliau tetap saudara kita sesama muslim. Oke ya, dan kita sudah mendengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Yusuf PI ini, seorang yang mengklaim diri sebagai seorang ustadz, tapi saya sih kurang tahu apakah dia memang benar-benar seorang ustadz atau bagaimana. Yang jelas dia tidak selevel dengan Buya Syakur almarhum semasa masih hidup ya. Dan tadi juga beliau mengatakan kalau Buya Syakur memang seorang ustadz yang sangat terkenal dan diundang kemana-mana, baik di pemerintahan untuk menyampaikan ceramah-ceramah. Sedangkan Yusuf Pei ini, saya hanya tahu dia atau mendengar dia seorang ustadz di channel YouTube ini. Ya, saya nggak ngerti apakah memang juga beliau ini mempunyai jemaah ya yang memang dia layani seperti begitu ya, atau bagaimana, saya nggak ngerti. Jelas saja bahwa saya hanya kenal di YouTube ini aja ya kan. Sebenarnya Yusuf PI, kami tidak menganggap Ustadz Buya Syakur ini sebagai seorang Ustadz Kristen, bukan seperti begitu ya kan. Jadi bagi kami ya Buya Syakur semasa masih hidup ya dia tetap sebagai seorang ustadz untuk agama Islam ya kan, untuk saudara-saudari kami muslimah gitu ya. Tapi dia ini adalah seorang yang mempunyai toleransi yang tinggi ya kan. Dia tidak pernah menyerang ajaran kekristenan ya, dia tidak pernah mengejek, menghina ajaran kekristenan. Ini yang membuat kami senang dan bahkan bangga ya melihat ustadz yang seperti dia. Beda dengan ustadz-ustadz yang lain yang seperti Ustadz Yahya Waloni, Ustadz Abdul Somad dan sebagainya yang selalu saja menyerang kekristenan. Bahkan juga termasuk seorang Yusuf PI ini kan gitu. Termasuk Anda juga Yusuf PI. Anda terlalu mengurusin ajaran agama kami. Dan banyak kalian-kalian yang memang pekerjaannya seperti begitu. Sukanya adalah menghina kekristenan. Nah, sedangkan Buya Syakur, kami tidak pernah mendengarkan ceramah beliau yang menyerang ajaran kekristenan ini. Itu sebabnya kami memang merasa kehilangan. Ya, makanya agak aneh aja kalau misalnya dari kalian-kalian yang umat Islam sendiri tidak senang dengan Buya Syakur almarhum hanya oleh karena ada banyak hal-hal yang dibongkar oleh beliau, termasuk jangan takut murtad. Dan inilah yang membuat Yusuf PI memang kejang-kejang takut dan tidak senang dengan Buya Syakur. Tapi ya begitulah saudara-saudara kita muslim ya, kalau sudah tidak sependapat dengan mereka, mereka pasti menganggap seseorang itu sebagai musuh gitu ya kan. Dan akhirnya benar sudah ketika Yusuf PI memberikan berita di komunitas di YouTube-nya yang tadi saya lupa itu YouTube-nya, kalau nggak salah sih ayat-ayat apakah itu ya, atau penegak Islam. Dan ada saudara-saudara kita yang muslim merasa senang ya dengan meninggalnya Buya Syakur. Dan berikut ini kita akan bacakan saja beberapa komentar yang ada
ya, di mana saudara-saudara kita muslim ini sepertinya ya bergembira, senang aja ya ketika mendengarkan berita meninggalnya Buya Syakur. Dan berikut komentarnya. Oke, dan ini dia teman-temannya, ada yang diposting oleh Yusuf PI di channel YouTube-nya Ayat-Ayat Mukmin ya. 3 hari yang lalu ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Semoga Allah mengampuni segala dosa beliau, turut berduka cita atas wafatnya Buya Syakur ya. Jelas di sini ya. Ini diposting atau dibagikan oleh Yusuf PI, dan kita lihat komentar-komentar yang ada di dalamnya ya. Di awal ada dari Asik Kumbang. Saatnya pengadilan Allah Azza wa Jalla meminta klarifikasi darimu yang pernah mempermainkan kalamnya yang maha agung. Oh, itu dia teman-temannya. Lalu kemudian ada juga dari Nur Aziz ya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Semoga tenang di alam sana. RIP ustadznya para oten pada nangis saya lihat di aplikasi X. Ya, ini ngeri-ngeri sekali ya. Lalu kemudian kita akan melihat yang paling lucu ya, dan paling aneh menurut saya. Ini dari Barong ya. Ini dia. Alhamdulillah. Semoga nggak ada lagi orang-orang yang katanya pintar, tapi nyatanya malah menjerumuskan umat. Insya Allah. Itu ya. Lalu kemudian ada juga dari Nanda Cantika. Selamat jalan Pak Syakur, semoga tidak ada lagi yang mengatakan Islam agama yang tidak sempurna. Di dalam Ka'bah ada gambar Siti Maria menggendong Yesus dan lain-lain. Tidak ada lagi orang yang menyalahkan baginda Nabi Muhammad karena tidak mempraktekkan tata cara sholat. Turut berduka cita walaupun nggak seberapa. Ini aneh sekali ya. Lalu di bagian ini ada juga dari Rizal ya. Ustadz yang dijadikan rujukan para oten untuk menghujat dan memfitnah Islam sudah wafat. Wah, itu dia ya. Saya nggak ngerti kenapa mereka ini bisa seperti begitu ya. Lalu ada dari Maxmilia. Nah, ini dia saya akan bacakan. Alhamdulillah, semoga laknatullah atas segala karya beliau diampuni. Dengan matinya engkau tua, gua syukurin. Amin. Dapat dimaafkan oleh muslimin dunia. Wah, ini dia yang aduh. Lalu ada juga dari Missy Kitty. Insya Allah makin banyak yang meninggal orang-orang yang kurang ajar kepada Allah. SWT. Nah, dan ini paling lucu sekali dari Joko Hutang ya, saya bacakan. Turut bergembira sang pengembus iman umat Islam sudah menghadapi mungkar nangkir. Ya kan? Nah, lalu kemudian ada dari Andias. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apapun pendapat beliau tentang Islam, saya pun ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Tapi itu adalah pendapat masing-masing. Semoga almarhum diampuni, dosa-dosanya diterima amal ibadahnya. Amin. Nah, jadi itu aja teman-temannya komentar-komentar yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Dari apa yang dibagikan oleh Yusuf P tadi, ada komentar-komentar yang senang dengan meninggalnya Buya Syakur, dan itulah ya, sampai disitulah ya pemikiran-pemikiran daripada saudara-saudara kita yang muslim ini. Ya kan, saya nggak ngerti kenapa bisa seperti begitu ya. Dan bagi saya mereka ini memang orang-orang yang sepertinya begitu dengki ya, iri hati, tidak senang kalau misalnya ada orang yang berbeda pendapat dengan mereka. Ya, ini sebenarnya yang harus diketahui oleh saudara-saudara kita muslim, bahwa dalam setiap perbedaan yang kita miliki, jangan kita akhirnya bermusuhan. Ya kan, jangan akhirnya kita menjadi lawan satu sama yang lain. Jangan, karena setiap manusia tentunya ya mempunyai perbedaan pendapat dan hal-hal yang lain. Ya, tapi dalam setiap perbedaan yang kita dapatkan itu, mari kita tetap bersatu, ya, bekerja sama, ya kan, saling tolong menolong, ya kan. Itu yang penting dalam kehidupan beragama ini, ya. Jadi ya teman-teman, jadi kita sudah tahu ya bagaimana mereka-mereka dari saudara kita muslim ini, ya, jangankan
tidak benci dengan kita ya yang berbeda agama, yang seagama saja tetapi tidak sependapat, mereka sudah anggap itu sebagai musuh. Oke ya, dan itu aja dulu untuk sore dan menjelang malam hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.